الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak kenikmatannya sampai detik ini. Allah Subhanahu wa taala terus memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah. Dan salawat serta salam semoga terus tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pagi ini kita masuk pada rangkaian yang berikutnya setelah kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di dalam rukuk kita dengan pengagungan yang sesempurna-sempurnanya. Kemudian setelah kita rukuk dengan mengagungkan Allah, kita mengangkat kepala kita tegak kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengakui akan jati diri kita sebagai hamba Allah, kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta kita memohon ampunan kepada Allah dari semua dosa-dosa kita, yang tidak lain dosa-dosa itu akan menjadi penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, antara kita dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah kita melakukan i'tidal, setelah itu apa? Kita sujud, kita bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sujud kepada Allah. Dalam bersujud, ketika kita dari berdiri menuju kepada sujud, tentunya tampak kita mengangkat kembali kedua tangan kita. Karena ketika ruku kita sudah mengangkat tangan. Ya, ketika kita mau ruku kita sudah mengangkat tangan, dan ketika i'tidal juga mengangkat tangan. Nah, ketika sujud, di mana kita turunkan semua badan kita, wajah kita, tangan kita, semuanya kita turunkan untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya tidak perlu lagi kemudian kita mengangkat tangan, karena mau diturunkan anggota tubuh ini, badan ini, dari wajah, tangan, badan kita mau turunkan. Maka tidak dianjurkan untuk kembali kita mengangkat tangan kita. Cukup kita bertakbir Allahu Akbar,
kita tersungkur untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersujud kepada Allah dengan keadaan yang sempurna pula. Dan sujud kepada Allah adalah bentuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia, yang sangat tinggi, di mana seluruh badan ini kita turunkan dan semuanya kita sujudkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sujud ini adalah merupakan salah satu rahasia di dalam sholat kita. Seakan-akan semua gerakan-gerakan sebelum sujud itu adalah pengantar bagi diri kita untuk kemudian memasuki sujud kepada Allah. Mulai kita takbiratul ihram pertama, ya, ketika pertama kali kita takbiratul ihram, kemudian kita baca doa iftitah, kita baca Fatihah, baca surah, ruku, i'tidal. Nah, itu semuanya adalah menjadi pengantar kita untuk melakukan sebuah rangkaian ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sujud. Dan dia menjadi rukun salat yang terbesar. Sujud adalah rukun salat yang terbesar. Dan sebagaimana dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW bahwa aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Hamba yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala keadaannya yaitu di saat dia sedang bersujud. Jadi paling dekatnya manusia, hamba dari Tuhannya, yaitu di saat dia sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW perintahkan kita di dalam kita bersujud kepada Allah itu untuk memperbanyak doa. Fa'akthiru du'a fi, maka perbanyaklah doa, kata Rasulullah SAW. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan, amma ruku', adapun ruku', kata Rasulullah, fa'azimu fihi Rabb, maka hendaknya kalian mengagungkan Allah. Wa amma sujud, nah, adapun sujud, kata Rasulullah, fajtahidu fid du'a, maka bersungguh-sungguhlah kalian di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqaminun, maka ketika kita bersujud kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka benar-benar faqaminun, sangat pantas untuk disambut oleh Allah Subhanahu wa taala doa kita, an yustajaba lakum, dikabulkan dan diterima doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam sujud ini pula seorang hamba mengingat akan dirinya bahwa dia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Minha khalaqnakum, dari tanah ini kami ciptakan kalian. Jadi kita ini asalnya dari tanah. Makanya ketika kita bersujud, kita ingat akan asal diri kita. Kita betul-betul tundukkan, hinakan diri kita di hadapan Allah. Kita mengingat akan asal penciptaan kita. Kita diciptakan dari tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum, dan kepada tanah ini juga nantinya Allah akan kembalikan kita semuanya. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra,
dan nantinya pula Allah akan keluarkan kita dari tanah ini. Jadi ketika sujud kita mengingat akan asal diri kita. Makanya kita nggak boleh keluar dari asal kita. Kita terus mengingat bahwa kita dicipta dari tanah ini, untuk kemudian kita tidak menyombongkan diri kita. Kita bersihkan betul semua kesombongan ini. Apa yang mau disombongkan oleh kita? Jadi dengan kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bisa membersihkan kesombongan diri. Jadi kita mengingat bahwa kita adalah hamba Allah yang dicipta dari tanah ini. Maka tidak pantas kita menentang Allah, kita sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang pantas adalah sebagai hamba yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah ini, ya kita berkhusyuk kepada Allah. Kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa umira bisujud khudu'an li'azamati rabbih. Kita diperintahkan untuk bersujud itu dalam rangka kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Agung, sedangkan kita adalah hambanya yang hina, yang dibuat dari tanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sujud ini juga jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala merupakan puncak ya ketawaduan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Puncak ketundukan kita di hadapan Allah. Kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, di mana kita meletakkan anggota tubuh yang paling mulia, yaitu wajah kita. Kepala ini yang tadinya ada di atas, kita taruh di bawah. Muka kita adalah merupakan anggota tubuh yang paling mulia. Nah, kita letakkan anggota tubuh yang paling mulia ini di bawah, di tanah, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kemudian di saat kita bersujud, yang paling tinggi, yang lebih tinggi dari kepala ini adalah bagian belakang kita kemudian. Itu yang paling tinggi kemudian. Sedangkan wajah yang mulia tadi ada di bawahnya. Ditundukkan, disujudkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza ghayatu khusyu'id dhahir. Nah, ini menjadi tanda puncak kekhusyuan secara lahiriah dengan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya ketika kita bersujud, sebagaimana ketika kita rukuk, zahirnya kita tundukkan dengan bentuk yang sangat sempurna itu, rukuk, sujud, maka tentunya hatinya juga dia tundukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka
sudah jelas bahwa kita adalah hamba Allah. Ketika kita bersujud kepada Allah, sudah jelas kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak boleh ya kita bersujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak boleh bersujud kepada semuanya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya boleh bersujud kepada Allah. Fa innal insana la budda an yakuna 'abdan. Fa in kana 'abdan lillah wa illa sayakunu 'abdan li ghairihi. Manusia itu pasti yang menjadi hamba. Kalau dia enggak menjadi hamba bagi Allah, maka dia akan menjadi hamba yang lain. Nah, orang mukmin tentunya hanya menjadi hamba untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya nanti akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba. Siapapun semuanya akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba. Dan kita ini yang menyadari akan diri kita tidak mau kecuali kita hanya mau menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang menyombongkan dirinya, dia enggak mau bersujud kepada Allah. Orang yang menyombongkan dirinya, dia enggak mau meletakkan wajahnya di atas tanah. Jadi ini memang gambaran orang yang tunduk kepada Allah. Orang yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebuah gambaran orang yang sombong, bukan. Orang yang sombong kita akan mendapatinya dia enggak mau meletakkan kepalanya. Rafi'an ra'sahu bainan nas. Tapi dia kita dapati orang yang sombong itu dia menegakkan, dia busungkan dadanya. Syamikhan bi anfihi alaihim yadunnu annahu afdal minhum wa huwa akhdar wa huwa ahqar min jami'ihim. Yang ada pada dirinya dia adalah orang yang paling mulia, yang lebih baik daripada semuanya. Bi khilafil khashi' al-khadi' alladhi tajiduhu mutawadi'an dalilan khaji'an. Jadi berbeda dengan orang yang merendahkan hatinya. Kita dapati dia adalah orang yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ibadur rahman, kata Allah Subhanahu wa taala, dan hamba-hamba Allah, orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu mereka-mereka yang berjalan di atas bumi ini dengan tawadhu. Yaitu hamba Allah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya jamaah sekalian dirahmati Allah, ketika kita bersujud kemudian ada bekas-bekas tanah ya di dahi kita di saat kita bersujud, itu dianjurkan untuk tidak kita bersihkan itu, agar kita ingat ya, agar kita mengingat bahwa kita dari tanah ini, dan tanah yang membekas di dahi kita itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bersihkan sebelum kita menyelesaikan sholat kita, jangan kita bersihkan. Kadang-kadang orang sedang sholat ya sambil membersihkan tempat sujudnya, jangan. Kalau mau dibersihkan sebelumnya, barangkali ada debu kita bersihkan, tapi ketika sholat jangan. Karena kita sedang menghadap kepada Allah. Begitu juga yang nempel di dahi ini, ya, agar tidak kita hilangkan.
Bahkan kita bersama dengan tanah ini juga kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akmalu hadzal sujud al-wajib an yasjuda ala a'dha'ihi sab'ah. Dan kemudian posisi orang yang bersujud itu yang paling sempurna, dia bersujud dengan 7 anggota, dengan 7 tulangnya, dengan 7 anggota tubuhnya. Itu semuanya disujudkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahinya dia sujudkan, kedua tangannya dia sujudkan, kedua lututnya dia sujudkan, ya, dan kedua kakinya juga dia sujudkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu posisi sujud yang paling sempurna, dia bersujud kepada Allah dengan 7 tulangnya itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum." Kata Nabi, aku diperintahkan untuk bersujud di atas 7 tulang. Wala budda an yalmasa bi anfihi al-ard. Nah, begitu juga di saat kita bersujud, hendaknya hidung pun itu kita sentuhkan, ya, agar menyentuh tanah. Jadi selain dahinya yang wajib ya diletakkan di atas tanah ini, nah, hidung ini juga hidung kita saat bersujud menyentuh tanah. Ini adalah suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah disampaikan pula oleh Rasulullah kepada kita semuanya. Jadi fayu'ti fi sujudihi kull 'adwin min a'dha'ihi haqqahu min al-'ubudiyah. Maka seseorang di saat dia bersujud, dia memberikan apa yang menjadi bagian dari anggota tubuhnya ini, bagian dari ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yadau nasiyatahu bil ard baina yaday rabbih wa sayyidihi raghiman lahu anfuhu. Dia letakkan kepalanya, ya, wajahnya bersamaan dengan hidungnya dia letakkan, khadi'an lahu, qalbuhu, dengan hatinya yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yadha ashrafa ma fihi wa huwa wajhuhu bil ard wa la siyama 'ala turab. Mustaqinan baina yadayhi, dengan tenang kita dianjurkan untuk tumanina di saat sujud. Wa huwa azallu syai'in wa aktsaru li rabbih musabbihan lahu, seraya kita bertasbih, lisan kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kebesarannya dan keagungannya. Fasajadal qalbu kama sajadal wajhu. Maka diharapkan hati ini juga bersujud kepada Allah sebagaimana wajah kita bersujud. Ya, sebagaimana kedua tangan kita dan kedua kaki kita, kedua lutut kita, hatinya pun itu ikut bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syuri'a lahu an yuqilla fakhidaihi an saqaihi wa batnahu an fakhdihi. Nah, ketika kita bersujud, agar paha kita ini agar perut kita jauh dari paha kita,
Jangan ditempelkan perut ini dengan paha kita. Dan kaki ini lurus. Ya, ketika kita bersujud, kakinya lurus. Tegak ke atas kakinya. Kepalanya bersujud, ya kakinya ditancapkan dengan tegak sehingga jauh antara kaki dengan perutnya, antara paha dengan perutnya jauh. Wa abudaihi, dan kedua lengannya, anjambaihi, juga dijauhkan dari kedua sampingnya. Kecuali perempuan. Kalau perempuan, nah ketika bersujud, ya dia nggak dijauhkan kedua lengannya dari kedua sampingnya. Tapi kalau laki-laki ya, liya'khudha kullu juz'in minhu haqqahu minal qulub, sehingga mantap betul sujudnya seseorang pada Allah Subhanahu wa taala, agar perut tidak disandarkan dengan pahanya, ya agar direnggangkan, agar paha tidak menjadi tumpuan perut, biar dia bersujud juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Paha ini betul-betul bersujud kepada Allah, perutnya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ditempelkan perutnya dengan pahanya, maka berarti perutnya nggak ikut bersujud dan dibebankan kepada paha ini perut. Jadi jangan, hendaknya perut kita jauh dari paha kita. Jadi ditegakkan ini, pahanya ditegakkan lurus di saat dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tangan juga begitu. Nah, kalau tangannya diletakkan di dalam tubuhnya, berarti tubuhnya disandarkan kepada tangan ini, sehingga tubuh kita seakan-akan nggak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hikmahnya kenapa direnggangkan, agar tubuh ini juga bersujud kepada Allah. Bagaimana kedua tangan kita bersujud kepada Allah. Perut ini nggak kita tempelkan ke paha, biar juga bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada yang mengemban beban dari bagian-bagian dari tubuh kita, tidak mengemban yang lainnya. Nah, tapi kalau kemudian perutnya disentuhkan ke pahanya, kemudian lengannya juga ya dia jadikan sebagai tumpuan badannya, maka berarti lengan mengemban badan kita, paha mengemban perut kita. Nah, harapannya itu semuanya direnggangkan, ya direnggangkan, agar masing-masing itu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. ولما كان السجود والاستلقاء على البطن وما يشبهه يشتركون في وضع الرأس على الأرض، والسجود إنما هو للتعظيم دون سواه، ضبط بهذه الكيفية لتمييزه عن غيره. وكمال هذا السجود أن يعتمد على الأرض برأسه وترتفع أسافله ومأخرته على رأسه وأعاليه، ويرفع بطنه عن فخذيه ويبعد فخذيه عن ساقيه ويجافي عضديه عن جنبيه ولا يفرشهما على الأرض. Nah, begitu juga agar tangan ini tidak kita hamparkan, ya, tapi yang kita sentuhkan di atas tanah ini adalah kedua telapak tangan kita, bukan dihamparkan kemudian semuanya tangan sampai siku kita letakkan ke atas tanah, tidak. Supaya tidak dihambar tangannya.
Karena kalau kita menghamparkan kedua tangan kita ini nantinya akan menyerupai binatang. Nah, kita dilarang oleh Rasulullah SAW dalam pekerjaan dalam salat kita itu menyerupai binatang. Wa yansiba qadamaihi mulziqan ala aqibaini bi ba'dihima mutniyan atrafa asabi'ihima mutawajjihan biha nahwal qiblah. Nah, kemudian ujung dari jari-jari kita teguhkan untuk dihadapkan, jari-jari ini dihadapkan ke kiblat. Jadi ketika kita meletakkan kedua kaki kita, jari-jarinya ya kita hadapkan ke kiblat, kita teguhkan, dihadapkan ke kiblat. Fa ya'khudhu kullu atwin minhu bihaddihi min hadhihi al-'ubudiyyah. Nah, dengan demikian masing-masing dari anggota tubuh ini mengambil bagiannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika idza ra'a syaitan ibn Adam sajidan lillah i'tazala nahiyatan yabki. Nah, di saat kita sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala tadi, itu syaitan lari. Syaitan menjauh dengan menangis. Wa yaqul, dan syaitan mengatakan, ya wailah umir ibnu Adam bisujud fasajada lillah falahul jannah. Kata syaitan, berapa celakanya aku. Manusia itu diperintahkan oleh Allah, dia mau bersujud, dia diperintahkan untuk bersujud, dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka manusia akan mendapatkan surga. Wa umirtu bisujud, sedangkan aku diperintahkan bersujud, fa asait, aku langgar, aku tidak mau. Faliya an-nar, maka bagiku adalah api neraka. Itu ucapan syaitan di saat kita bersujud. Semakin lama kita bersujud, semakin lama juga kita membuat syaitan itu menangis, meratapi dirinya. Jadi di saat kita bersujud, syaitan itu nangis, dia lari sambil menangis, menyesali, meratapi dirinya karena dia nggak mau diperintahkan bersujud, nggak mau. Sedangkan anak Adam diperintahkan bersujud, dia bersujud kepada Allah, dan dia nantinya akan mendapatkan surga. Sedangkan syaitan tak mau. Walidzalika anna Allah Ta'ala 'ala alladziina yakhruna sujjadan 'inda sima'i tilawatihi wa dhamma man la yaqau sajidan 'indahu. Nah, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala yang memuji orang-orang yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang-orang yang bersujud kepada Allah di saat mendengarkan ayat Allah. Itu yang kita sebut dengan sujud tilawah. Ketika kita membaca ayat di dalam Al-Qur'an, seperti misalnya dalam surat Al-Alaq, fasjud waqtarib, wasjud waqtarib. Nah, itu kita diperintahkan untuk bersujud. Walamma alimatus sahara sidqa Musa alaihi salam wa kadzaba Fir'aun kharru sujadan li rabbihim. Maka tilka sajda awwala sa'adatihim wa ghufran ma afnau fihi a'maru min as-sihr. Dikatakan bahwa tukang-tukang sihirnya Fir'aun, setelah mereka menyaksikan kebenaran Nabi Musa dan kebohongan Fir'aun, mereka kemudian bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah merupakan awal kebahagiaan mereka. Jadi mereka tandai awal ketundukan mereka kepada Allah dengan bersujud kepada Allah. Dan itu menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala ampuni mereka.
Mereka-mereka yang telah habiskan umurnya untuk mengabdi kepada Fir'aun, yang mereka-mereka yang sudah habiskan umurnya untuk melakukan perbuatan sihir itu, di saat mereka menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan mendapatkan sebuah ancaman dari Fir'aun akan dibunuh mereka, tapi mereka nggak peduli. Mereka mengatakan, faqdi ma anta qadim innama taqdi hadhil hayatad dunya. Kata mereka, silahkan Fir'aun, kamu mau apa sama kami silahkan, apa yang kamu akan berbuat kepada kami silahkan. Kami bersujud kepada Allah, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama taqdi hadhil hayatad dunya, kamu nggak bisa menghalangi kami, kamu bisa hanya merebut dunia kami, kamu hanya bisa mengambil dan merebut, merampas badan kami, tapi untuk kami bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala nggak bisa kamu halang-halangi. Itu ucapan mereka, dan itu menjadi sebab Allah Ta'ala ampuni mereka. Dan Allah Ta'ala juga mengabarkan kepada kita sekalian bahwa semua yang ada di alam semesta ini bersujud kepada Allah. Allah berfirman, walillahi yasjudu, dan kepada Allah bersujud ma fis samawat, semua yang di langit. Semua yang di langit bersujud kepada Allah. Wa ma fil ardi, dan semua yang apa yang ada di bumi. Min dabbatin, dari semua yang melata. Wal malaikah, dan para malaikat. Wa hum la yastakbirun, dan mereka itu tidak sombong, kata Allah. Yakhafuna rabbahum, mereka takut kepada Tuhan mereka. Min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka semuanya, yang ada di langit, yang ada di bumi, semuanya bersujud kepada Allah. Allah juga berfirman, alam tara, tidakkah kamu lihat? Ya, hendaknya kita lihat ini semuanya. Dengan hati kita melihat. Annallaha, bahwasanya Allah Ta'ala itu yasjudu lahu, bersujud kepadanya, man fis samawat, semua yang di langit, wa man fil ard, dan semua siapa yang di bumi, wasyamas, matahari, kata Allah itu bersujud kepada Allah, wal qamar, bulan, wan nujum, bintang-bintang, wal jibal, gunung, wasyajar, pohonan, wad dawab, dan semua binatang, wa katsirun minan nas, dan banyak dari manusia, itu semuanya bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Matahari ini setelah terbit dari timur menuju ke barat, dia nggak terbit lagi dari timur tidak terbit lagi dari timur sampai diperintahkan oleh Allah. Dia bersujud kepada Allah Ta'ala. Jadi kemana perginya matahari itu setelah dia dari timur ke barat? Dia bersujud kepada Allah. Sampai kemudian diperintahkan oleh Allah untuk terbit lagi, dia terbit lagi. Dan begitu semuanya bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saat kita bersujud kepada Allah, jangan merasa kita sedang bersujud sendirian, jangan. Bukan hanya kita yang sedang bersujud kepada Allah, semuanya bersujud kepada Allah Ta'ala. Semua yang ada di sekitar kita, pohon-pohon, batu-batu, ya, semuanya bersujud kepada Allah Ta'ala. Wa katsirun minan nas, wa katsirun haqqa 'alaihi al-'adzab. Nah, sedangkan manusia, Allah katakan di sini kalau manusia ada yang bersujud dan mereka adalah orang-orang yang beruntung, dan ada yang nggak mau bersujud kepada Allah, dan mereka adalah orang yang dipastikan untuk disiksa oleh Allah Ta'ala. Wa katsirun haqqa 'alaihi al-'adzab. Faman yuhinillah fama lahu min mukrim, innallaha yaf'alu man yasha ma yasha. Maka siapa orang-orang yang dihinakan oleh Allah Ta'ala, nggak ada yang bisa memuliakannya. Tidak ada yang bisa memuliakan orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillah, ya, kita termasuk
orang-orang yang dikatakan wa katsirun minan nas, yang bersujud kepada Allah. Kita termasuk di dalam kelompok yang dikatakan oleh Allah, dan banyak dari manusia yang bersujud kepada Allah Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dikatakan wa katsirun haqqa 'alaihi al-'adzab, dan banyak pula orang-orang yang akan diazab oleh Allah. Orang-orang yang pasti diazab oleh Allah, yaitu siapa? Orang yang enggak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang akan diazab oleh Allah. Dan mereka pula orang yang dihinakan oleh Allah Ta'ala. Kenapa Allah hinakan mereka? Karena mereka enggak mau bersujud kepada Allah. Mereka adalah orang yang akan diazab, dan mereka adalah orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah mengabarkan di sini, siapa yang dihinakan oleh Allah itu nggak ada yang bisa memuliakannya. Haitsu hana ala rabbih lamma taraka sujuda lahu, fa ala qadri sujudil 'abdi lillah yusharrifuhu Allah wa yarfa'uhu. Maka dengan kita bersujud kepada Allah Ta'ala ini, berarti Allah Ta'ala akan muliakan kita. Jadi kalau orang yang tak bersujud akan dihinakan oleh Allah, maka berarti orang yang bersujud kepada Allah Ta'ala akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama lahu ala qadri tarki bihadha sujud yuhinuhu Allah wa yadhahu Allah Ta'ala. Nah, selanjutnya jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikir-zikir di dalam sujud. Sebagaimana anggota tubuh ini semuanya bersujud kepada Allah, hatinya juga bersujud kepada Allah, maka lisannya pun mengucapkan kalimat-kalimat pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita renungkan zikir yang disyariatkan bagi orang yang salat di dalam sujudnya. Zikirnya adalah Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Allah yang maha tinggi. Jadi ketika turun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'la, Sabbihisma Rabbikal A'la, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ij'aluha fi sujudikum, kata Nabi, jadikan bacaan ini di dalam sujud kalian. Ya, ketika turun firman Allah, Sabbihisma Rabbikal A'la, sucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Nah, kata Nabi, jadikan ia di dalam sujud kalian. Wa kana tsana' 'ala Allah bi hadzal mawdi' bil 'uluwi fi ghayati munasabah li anna al-'abda qad inhatta fi sujudihi ila sufr ala wajhi fa dzakara 'udwa rabbih fi hali suqutihi. Jadi di saat kita sudah berada di tempat yang rendah, ya, kita menjatuhkan tubuh kita, kita mengingat akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengatakan Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Allah yang maha tinggi. Nah, sehingga dua nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Azim yang maha agung, Al-Ali yang maha tinggi, nah itu semuanya kita ucapkan. Al-Azim, Subhana Rabbiyal Azim kita ucapkan di saat kita ruku, dan Subhana Rabbiyal A'la kita ucapkan di saat sujud. Karena memang dua nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sering kita dapati di dalam Al-Quran yang Allah gandeng. Di dalam surat, dalam ayat kursi misalnya, ayat kursi ditutup dengan wa huwal aliyyul azim, dan dialah Allah yang maha tinggi dan maha agung.
وهذا كما جمع هنا جمع في مواطن أخر كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Nah, dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, dua kalimat yang ringan diucapkan di lidah, yang sangat dicintai oleh Allah dan sangat berat dalam timbangan, yaitu adalah Maha Suci Allah dengan segala puji baginya dan Maha Suci Allah yang maha agung. Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Dan di antara doa-doa sujud yang lain, wa makana yad'u bihi nabiyuna fi sujud, yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di samping subhana rabbiyal azim adalah Allahumma ighfirli dhanbi kullah, ya Allah ampuni segala dosaku, diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Nah, ini di antara zikir dalam sujud. Allahumma ighfirli ma asrartu wa ma a'lantu, ya Allah ampuni aku atas dosa yang aku lakukan secara sembunyi-sembunyi dan yang aku lakukan terang-terangan. Allahumma inni a'udzu bi ridhaka min sakhatik, ya Allah aku berlindung dengan keridhaanmu dari kemurkaanmu. Wa a'udzu bi mu'afatika min 'uqubatik, dan aku berlindung dengan ampunanmu dari siksamu. Wa a'udzu bika minka, aku berlindung denganmu ya Allah dari kemurkaanmu. La uhsi sana'an alaik, aku tidak dapat menghimpun semua pujian atasmu. Anta kama asnaita ala nafsik. Nah, ini diantara zikir-zikir di dalam sujud. Nah, demikian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengisi hati-hati kita semuanya dengan pengetahuan kepada Allah Subhanahu wa taala dan pemahaman akan nama-nama dan sifat-sifatnya, serta kita bisa merenungkan makna-makna akan keagungan dan kesempurnaan Allah, sehingga itu semuanya akan menambah keimanan kita yang akan mendekatkan kita kepada Allah, sehingga itu semuanya akan menjadi sebab keselamatan kita dan kebahagiaan kita. Innahu sami'un mujib. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah.